Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Yunita Fitriana, NIM 934104119. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep perilaku individu dalam organisasi. Tugas ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah perilaku organisasi yang diampu oleh Bapak Irfan Harmoko. Jadi yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi perilaku individu dalam organisasi. Jadi, perilaku individu dalam organisasi adalah bentuk interaksi antara karakteristik individu dengan karakteristik organisasi. Jadi, setiap individu dalam organisasi itu semuanya memiliki karakteristik yang berbeda dengan satu sama lain. Dan perilakunya adalah akan dibentuk oleh masing-masing lingkungan yang memang berbeda. Jadi yang selanjutnya saya akan membahas mengenai tingkatan analisa perilaku individu dalam organisasi. Tingkatan analisa individu dalam organisasi itu berfokus pada 3 tingkat analisis. Yang pertama itu level individu, yang kedua itu adalah level kelompok, yang ketiga level organisasi, yang kedua lingkungan eksternal organisasi. Yang pertama adalah level individual. Jadi pada tingkatan yang pertama ini, level individual, setiap kejadian akan didiagnosis berdasarkan perilaku individu. Sebagaimana yang telah kita pahami, setiap orang yang bergabung dalam organisasi bersamanya dibawa pula kepribadian, sistem nilai, serta sikap yang berbeda antara satu individu dengan individu yang lain. Perbedaan ini tentu saja akan menyebabkan perilaku seseorang berbeda dengan orang lain. Ada yang bersikap positif dan ada yang bersikap negatif. Semua reaksi ini tidak lain karena masing-masing individu mempunyai kepribadian, persepsi, dan sikap yang berbeda-beda. Tingkatan yang kedua yaitu level kelompok. Jadi meskipun sebuah organisasi terdiri dari beberapa individu yang mempunyai tugas dan pekerjaan yang sama atau sejenis serta melaporkan pekerjaan tersebut kepada atasan yang sama pula, bukan berarti perilaku kelompok sama dengan kumpulan dari perilaku individu. Penyebabnya, dari setiap kelompok itu mempunyai norma perilaku tersendiri yang mereka bangun bersama dan diterima oleh setiap orang sebagian besar anggota kelompok. Tingkatan yang ketiga yaitu level organisasi. Organisasi itu sekumpulan dari individu, tetapi seperti halnya dalam perilaku kelompok, kumpulan perilaku individu bukan cerminan dari perilaku organisasi. Jadi pada level organisasi ini, semua kejadian yang terjadi di dalam organisasi akan dianalisis dalam konteks organisasi. Dalam hal ini, dimensi-dimensi organisasi seperti struktur, desain, dan kultur organisasi akan dipahami sebagai determinan yang mempengaruhi perilaku individu dan perilaku kelompok. Misal dalam contohnya itu jika sebuah organisasi didesain sebagai organisasi yang hierarkis dan tersentralisasi dalam kaitannya dengan aliran informasi misalnya, bisa diperkirakan bahwa informasi akan mengalir dari pimpinan puncak ke level organisasi paling bawah. Jadi pada akibatnya pengambilan keputusan ini menjadi sangat lambat karena segala sesuatunya pengambilan keputusan itu harus diputuskan dari atas. Demikian juga pengambilan keputusan dari level bawah tidak pernah diberi kesempatan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan manajer-manajer bagian bawah tersebut. Jika tidak mengalami proses partisipasi rasa memiliki dan kontribusi terhadap organisasi pun menjadi rendah pula. Lingkungan eksternal organisasi, di samping level individual, kelompok, organisasi, lingkungan eksternal itu sangat penting dan juga menjadi variabel dalam menganalisis perilaku keorganisasian. Oleh karena itu, kejadian-kejadian di dalam organisasi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berasal dari luar organisasi. Dengan kata lain, faktor lingkungan eksternal merupakan variabel penting yang tidak boleh diabaikan dalam memahami perilaku manusia dan perilaku organisasi. Selanjutnya, pendekatan untuk memahami perilaku individu. Jadi ada 2 pendekatan untuk memahami perilaku individu. Yang pertama,
pendekatan kognitif. Jadi pendekatan kognitif itu adalah suatu rangsangan di mana perilaku individu terjadi akan timbul dikarenakan adanya rangsangan sehingga timbullah respon atas rangsangan tersebut. Contohnya, jika kita bertemu dengan teman, kemudian dia bersikap baik terhadap kita tentu saja akan bersikap baik pula. Dan pendekatan yang kedua adalah pendekatan penguatan. Jadi pendekatan penguatan itu perilaku yang dipengaruhi oleh gerakan refleks yang digerakkan oleh syaraf motorik yang ada di otak kita. Contohnya, jika tangan kita terkena api, maka otomatis tangan kita akan menjauh dan menarik tangan dari api tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai perilaku individu dalam organisasi. Jadi, perilaku individu itu menjadi faktor pendukung dari organisasi. Oleh karena itu, untuk memahami perilaku organisasi, sebaiknya diketahui terlebih dahulu individu-individu yang menjadi pendukung organisasi tersebut. Jadi, dengan pekerjaan yang berbeda akan memiliki perilaku yang berbeda juga. Karena perilaku itu ditentukan oleh masing-masing lingkungannya yang berbeda. Jadi, ada 4 variabel tingkatan individual. Yang pertama itu karakter biografis, yang kedua kemampuan kepribadian, dan yang ketiga adalah pembelajaran. Yang pertama adalah karakter biografis. Jadi karakter biografis itu karakter pribadi yang terdiri dari usia, jenis kelamin, status perkawinan, dan masa kerja. Sedangkan yang kedua itu kemampuan. Jadi setiap manusia itu memiliki kemampuan berpikir masing-masing. Dan seluruh kemampuan seorang individu pada hakikatnya tersusun dari 2 faktor. Yang pertama kemampuan intelektual dan yang kedua kemampuan fisik. Jadi saya akan membahas mengenai faktor yang pertama itu kemampuan intelektual. Jadi kemampuan intelektual itu ada 7 dimensi yang sering dikutip untuk membantu kemampuan intelektual. Yang pertama kecerdasan numerik, yang kedua pemahaman verbal, yang ketiga kecepatan konseptual, yang keempat penalaran aktif, yang kelima penalaran deduktif, yang keenam visualisasi ruang, dan yang ketujuh ingatan. Jadi, lalu faktor yang kedua itu faktor kemampuan fisik. Jadi, faktor kemampuan fisik itu sangat penting khusus untuk menentukan pekerjaan-pekerjaan yang kurang menuntut keterampilan. Ada 9 kemampuan fisik dasar yaitu kekuatan dinamis, kekuatan tubuh, kekuatan statis, kekuatan keluasan dinamis, koordinasi tubuh, keseimbangan, dan stamina. Yang ketiga adalah kepribadian. Jadi kepribadian adalah himpunan karakteristik dan kecenderungan yang stabil serta menentukan sifat umum dan perbedaan dalam pelaku seseorang. Yang keempat adalah pembelajaran. Pembelajaran adalah setiap perubahan yang relatif permanen dari perilaku yang terjadi sebagai hasil pengalaman. Perilaku manusia adalah fungsi dan interaksi antara individu dengan lingkungannya. Individu membawa tatanan dalam organisasi berupa kemampuan, kepercayaan, pengharapan, kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Sedangkan karakteristik individu yang akan dibawa itu memasuki lingkungan organisasi. Di sisi lain, organisasi itu memiliki karakteristik dan merupakan lingkungan bagi individu. Karakteristik organisasi antara lain keteraturan yang mewujudkan dalam suasana hierarki, pekerjaan-pekerjaan, tugas-tugas, wewenang, dan tanggung jawab, sistem penggajian, sistem pengendalian, dan juga yang lainnya. Karakteristik individu itu berinteraksi dengan karakteristik organisasi yang akan mewujudkan perilaku individu dalam organisasi. Perilaku individu dalam organisasi itu dapat kita lihat pada 2 karakteristik. Jadi karakteristik yang pertama, perilaku individu dalam organisasi itu karakteristik individu seperti keterampilan, kebutuhan, motivasi, kepercayaan, komitmen, pengalaman, pengharapan, dan juga lain-lain. Sekian video penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.